Yuk, belajar bersama Bladas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas yaitu sambungan yang kemarin teman-teman. Ini akan membahas yaitu kompetensi teknis untuk pedagogik lagi ya teman-teman. Semoga pedagogik ini dapat bermanfaat untuk guru ya, semua guru pedagogik kita belajar. Sebelum belajar, terlebih dulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung saja ke soal nomor 1. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pilihan media termasuk ke dalam kriteria ya. A. Tujuan. B. Sasaran didik. C. Ketersediaan. D. Konteks penggunaan. Ya, jadi di sini masuk di bagian konteks penggunaan. Cirinya ya teman-teman sekalian, konteks penggunaan itu ya ada kata-kata kriteria tertentu, terus individu, kelompok atau kelompok kecil atau kelompok besar ini ya, atau massal. Nah, ini yang dinamakan dalam penggunaan memilih media. Jadi di sini masuk dalam konteks penggunaannya. Itu kata kunci teman-teman sekalian. Ya, lanjut di soal nomor 2 ya. Pada saat persiapan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ya, di sini kunci jawabannya adalah B, teman-teman. Yang mana B ini pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Maksudnya di sini, teman-teman, memilih kemampuan dalam belajar. Jadi kita seorang pendidik itu dapat menyusun ini ya, strategi pembelajaran yang menentukan media. Nah, di sini kita harus pendidik itu sebagai memahami berapa saja karakteristik dari seorang yang ingin kita didik itu. Jadi yang di sini kita itu memilih atau mencermati karakteristiknya dari media pembelajaran tersebut. Jadi ada diagnosa dulu ya teman-teman, seperti itu ya. Ya, lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Pada saat persiapan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam. Ya, di sini ada media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis tik. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jadi di sini isiannya yaitu maksudnya di sini ada kemampuan jangkauan ya. Jadi dapat dilihat dari kemampuan jangkauannya. Ini kata kunci teman-teman. Jadi masuk di sini ya, media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 4. Di ruangan media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah: A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media,
waktu mengoperasikan tujuan, misi, dan misi sekolah, dan kontekstual penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan kontekstual penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jadi yang paling pas di sini ya teman-teman sekalian adalah ya A teman-teman, yaitu tujuan. Kita mengetahui tujuannya dulu. Di sini kan dia mempertanyakan beberapa pertimbangan dalam hal ini. Jadi pertimbangan itu kita mempertimbangkan tujuannya bagaimana, terus sasaran didiknya, terus karakteristik medianya, waktu pengoperasiannya, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis ya. Jadi dalam mempertimbangkan untuk media tersebut, kita harus ini ya teman-teman, yang A tadi ya. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang guru mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Ya, jawabannya di sini adalah C teman-teman. Yang mana C ini, media itu dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi itu manfaat dalam tujuan dalam pembelajaran tersebut ya teman-teman sekalian. Dalam memanfaatkan ya, ini yaitu kita media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi ibaratnya misalkan dalam hanya menggunakan metode ceramah saja, tetapi media kita itu kurang, itu kan kemungkinan anak-anak susah untuk menangkap pembelajaran kita. Itu ya teman-teman kuncinya ya. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkaran belajar. Ya, di sini yaitu dalam ini sangat jelas ya teman-teman, yaitu kita membuat hal yang konkret, konsep yang konkret, konkret konsep, ibaratnya kita itu membuat seperti nyata seperti tersebut dalam video tersebut. Terus dalam yang abstrak tersebut, jadi kita dapat mengetahui bagaimana dalam peredaran darah tersebut ya teman-teman sekalian. Ya, jadi jawabannya jelas B teman-teman, yang mana yaitu kita karena darah itu kan ibaratnya yang sangat di dalam raga seperti itu. Jadi kita membuat konsepnya yang seperti sama. Terus dalam itu kan darah itu kan abstrak kan, tidak bisa kita lihat bagaimana bentuk peredaran darah tersebut. Jadi kita harus menggunakan yaitu konkret konsep ya teman-teman. Terus di sini lanjut ke soal nomor 7 ya teman-teman sekalian. Nomor 7 ini, media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran media lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar. Misalnya, pasar, candi. Terus B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Ya, di sini jelas sekali ya teman-teman, yaitu ini ada luas dan besar ya. Jadi yaitu adalah A teman-teman, yaitu pasar dan candi ya. Jadi isiannya A ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan ide atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. E-book, B. Forum, C.
Sangat jelas sekali ya teman-teman, yaitu blog ya. Jadi kalau dalam blog itu ya teman-teman, yaitu dia ada soft file seperti itu. Kita dapat membagikan secara umum. Jadi dalam situs Google itu kita bisa menggunakan satu alamat dan kita anak-anak bisa langsung mengecek ke alamat kita tersebut. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah: A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi laman, D. Program pencipta laman. Ya, yaitu B ya, sangat jelas, yaitu program desktop publishing. Jadi di sini dalam maksud dari googling tersebut ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 10. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul, dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. Yahoo.com, B. Gmail, C. Hotmail, D. Cari data. Ya, sangat jelas ya. Selain dari Google adalah ya Yahoo ya teman-teman. Pencarian yang sangat lama sekali itu ya. Lanjut ke soal nomor 11. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah Microsoft Database, Microsoft PowerPoint, Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Ya, jadi jawaban adalah ya D teman-teman, yaitu aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Ingat ya, surat, tabel, gambar. Ya, jadi Microsoft Word. Ayo ke soal nomor 12. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah, ingat ya, pelatihan siswa dalam pembelajaran menampilkan bahan. Nah, itu ya. Microsoft Database, Microsoft Spreadsheet, Microsoft PowerPoint, Microsoft Desktop Publishing. Ya, jadi sangat jelas yaitu Microsoft PowerPoint. Terus nomor 13. Menyusun pernyataan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik mengasosiasi atau menganalisis, atau mengelola data, informasi, dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Ingat ya, di sini ya. Mengumpulkan data, menyusun pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, terus menganalisis, mengasosiasi, mengelola, terus menarik kesimpulan. Baru serta mengomunikasikan hasil yang terdiri kesimpulan tersebut. Scientific, penemuan, dan autentik. Ya, sangat jelas ya, yaitu scientific ya teman-teman. Kuncinya scientific ini yaitu menyusun pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, terus mengasosiasikan, menganalisis, mengelola data informasi, terus menarik kesimpulan, dan langsung mengomunikasikan hasil dari kesimpulan tersebut. Lanjut ke soal nomor 14. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan, ini ya, pertanyaan penuntun atau a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang berintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. PBL, B. Discovery Learning, C. PBL, Problem Based Learning, D. Inquiry Learning. Ya, jadi sangat jelas ya, yaitu project based learning, yaitu bedanya dalam problem based learning ini ya teman-teman sangat jelas ya. Langkah awalnya yaitu mengumpulkan. Ingat ya, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah. Dia tidak langsung memecahkan masalah ya, dia menggunakan masalah tersebut dan mengumpulkan, mengintegrasikan pemberitahuan tersebut ya. Terus
Jawaban paling pas tadi ya, yaitu project based learning ya teman-teman. Lanjut ke soal 15. Bu Rumi melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumi ini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, D. Discovery learning, C. Discovery learning, dan D. Problem based learning. Ingat ya, kata kuncinya yaitu melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasikan semua anggota kelompok. Ya, D teman-teman, yaitu problem based learning. Jadi itu dulu teman-teman pembahasan kita ini 15 soal dulu. Admin harap semoga ini bermanfaat. Silakan belajar dengan khusyuk agar bisa lolos di tes tahap 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.